Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hi, how are you today? I hope you are all fine for today. Oke, kita akan mulai pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Ya, kita sudah masuk ke chapter 11. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Silakan kalian nanti bisa buka kelas pintarnya ya, video ini, pembelajaran ini Ibu ambil dari kelas pintar. Nanti kalian buka yang learn. Setelah yang learn, kalian coba praktisnya. Setelah praktisnya, kalian coba juga tesnya ya. Baik, Ibu akan jelaskan materi pada chapter 11 ini, yaitu tentang recount ya, recount text. Baik, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah learn recount text, kemudian share your experiences ya, membagikan pengalaman-pengalaman kalian, juga report some past events, dan juga kita akan melaporkan beberapa kegiatan atau kejadian di masa lampau. Baik, selanjutnya. Nah, holiday, liburan. Do you still remember your experience of the last holiday? Apakah kalian masih ingat pengalaman liburan kalian yang lalu? Selanjutnya, nah ini berpakaian SD ya. Do you still remember your best moment when you were in the elementary school? Apakah kalian masih ingat tentang momen yang terbaik saat kalian berada di SD? Nah, untuk menceritakan kegiatan di masa lampau seperti tadi liburan, pengalaman liburan atau pengalaman waktu kalian SD, kalian bisa gunakan pembelajaran text recount ini. Oke, next recount. Ya, kita tunggu. Apa sih tujuannya ya dari text recount ini? Sebentar lagi. Belum muncul ya. Oke, recount. Nah, ini dia the purpose, tujuannya ya. Tujuan dari text recount ini adalah yang pertama to inform, untuk menginformasikan. Jadi kalau kita ingin menginformasikan pengalaman ya, kemudian kayak tadi tentang masa SD. Nah, ini berarti fungsi untuk menginformasikan. Kemudian to entertain, untuk menghibur. Nah, misalkan kita akan bercerita tentang pengalaman yang lucu gitu ya, yang bisa dibagikan pada orang untuk menghiburnya gitu ya. Ini salah satu tujuannya, itu untuk menghibur. Kemudian to reflect, untuk merefleksi ya, kita untuk melihat kembali. Kemudian juga ada tujuannya untuk mengevaluasi, to evaluate apa yang sudah terjadi, dan kita kalau sesuatu hal yang sudah terjadi kita evaluasi supaya nanti di kemudian harinya bisa lebih baik dari sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian intinya yaitu retell the entire story. Jadi spesifik dari eventsnya, kegiatannya bagaimana. Jadi menceritakan seluruh kegiatan itu dari mulai awal sampai akhir, seperti itu. Oke, next. Ya, recount text ya. Jadi text recount. Nah, text recount ini yang pertama retells a story. Jadi menceritakan kembali sebuah cerita. Ya, jadi isi dari recount text ini di mana penulis ya, kita akan menceritakan kembali sebuah cerita yang sudah terjadi. Kemudian use past tense. Nah, menggunakan tenses past tense. Nah, kan kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya simple past tense. Masih ingat ya, ada istilah regular dan irregular ya, kemudian bentuk was dan were, to be, seperti itu ya. Oke, next. Dari konteks ini juga kita share experiences ya, kita berbagi tentang pengalaman-pengalaman kita. Nah, yang terakhir adalah reflect your own experience. Kita merefleksi dari pengalaman kita pribadi. Baik, selanjutnya. What is the purpose of the recount text? Nah, coba ada yang bisa jawab nggak nih? Apa sih tujuan dari text recount ini? A. To retell. B. To inform. C. To entertain. Atau D. All the above, semuanya. Oke. Apa jawaban kalian? Tujuannya? Kita lihat.
Kayaknya semuanya ya. Oh iya betul. Yang pertama to retell, menceritakan kembali. Yang kedua to inform, untuk menginformasikan. Yang ketiga to entertain. Berarti ketiga jawaban ini benar. Jadi kita pilih D, all of the above. Jadi semua yang di atas benar. Baik, lanjut. Language feature. Apa sih unsur kebahasaan dari text recount ini? Kalian mau tahu apa? Oke, ada 3 unsur kebahasaannya. Oh, ada banyak sih, ada banyak ya. Itu nanti struktur ya, ini masih unsur kebahasaan. Baik, yang pertama menggunakan deklaratif atau interrogative sentence with simple past tense ya. Jadi menggunakan tensesnya simple past tense. Kemudian use of temporal sequence ya, such as on Saturday, on Monday, and on Sunday. Jadi menggunakan urutan temporal waktu ya, seperti pada hari Sabtu, pada hari Senin, dan pada hari Minggu. Kemudian use of adverbial, menggunakan keterangan seperti such as ya, then, seperti then itu artinya lalu ya, first pertama-tama, second kedua, next lalu ya, and before sebelum. Jadi di dalam teks tersebut terdapat adverbial order seperti kata-kata itu. Dan yang terakhir, use of linking verb, menggunakan kata penghubung seperti was, ya, were, saw, dan heard. Nah, was di sini kalau kalian masih ingat ya, pengganti dari to be is ya, sedangkan were ini pengganti dari to be are. Oke, lanjut. Coba dijawab, siapa bisa nih? Which of the following is not a feature of recount text except, kecuali ya. Jadi yang manakah di bawah ini yang bukan merupakan unsur kebahasaan dari text recount? Kecuali. Ya, jadi ini semuanya benar, tapi kecuali yang mana? A. Use of simple past. B. Use of adverbial order. C. Use of singular and plural pronoun, atau all of the above. Kita lihat jawabannya, apakah jawaban kalian benar? Iya, ini yang bukan ya, kan ini menggunakan simple past tense, kemudian ada keterangannya, dan yang terakhir ini all of the above, yang ini benar ya, dan yang ini except, kecuali yang ini. Oke, sip, kita lanjut. Recount text. Types of recount text. Ada tipe-tipe dari text recount text ya, ini buat pengetahuan aja. Jadi types of recount text itu kita tunggu. Jadi tipenya ada yang personal. Personal itu Ibu sebutkan dulu ya, ada yang personal recount text, factual recount text, imaginative recount text, dan historical recount text. Apa maksudnya? Oke, kita yang paling sering nanti pakai yang personal recount text ya. Nih, personal recount text is a recount text ya, adalah text recount that tells about a personal story. Jadi menceritakan tentang cerita pribadi ya, orang, personal ya, atau sebuah experience, pengalaman of a person. Jadi pengalaman dari seseorang ya. It can be about a holiday trip, bisa tentang perjalanan wisata, unforgettable experience, tentang pengalaman yang unforgettable itu tidak bisa dilupakan. Kemudian atau cerita personal ya, cerita pribadi seperti itu. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada factual recount, artinya itu sesuai fakta ya. Kemudian ada imaginative ya. Imaginative itu berdasarkan imajinasi ya, imajinasi dari si pengarangnya gitu. Oke, misalkan dia berimajinasi menceritakan sesuatu di masa lampau ya, atau bisa disebut sebagai fantasi, hayalan ya. Next, kemudian yang terakhir adalah historical. History itu kan seperti sejarah, seperti cerita ya. Jadi di mana seperti dari pengalaman yang diceritakan secara kronologikal ya, bagaimana hal itu bisa terjadi. Misalkan seperti sejarah kita pernah dijajah oleh Belanda, seperti itu ya. Oke, next. Nah, coba ada pertanyaan dijawab ya. Which type is of recount text that tells a story based on someone imagination? Yang mana jawaban kamu? Tipe yang manakah ya yang menceritakan tentang story berdasarkan imajinasi? Tentu imajinatif. Kita lihat jawabannya. Betul, imajinatif. Sip. Next.
Struktur, nah ini baru ada 3. Struktur dari orientasi itu ada 3. Tolong dihafalkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang sebutkan 3 struktur dari tax recount. Yang pertama ada orientation. Apa itu orientation? Orientation adalah introduction